Pernahkah engkau duduk sendirian dalam sepi, memandangi langit kelabu tanpa kata, lalu tanpa disadari satu kalimat lirih meluncur dari dadamu, "Ya Allah, aku bingung." Kalimat sederhana namun syarat makna ini bukan sekadar keluhan. Itu adalah cermin kejujuran dari hati yang selama ini menanggung beban, mencoba tegar padahal rapuh. Kebingungan bukan sesuatu yang asing dalam hidup. Ia datang tanpa diundang, menelusup masuk dalam hari-hari kita. Kita bingung saat harapan tidak sesuai kenyataan. Saat pilihan di depan mata sama-sama membingungkan. Dan ketika hati tidak bisa memutuskan mana yang lebih benar. Ada keraguan, ada kesedihan, bahkan keinginan untuk menyerah. Namun tidak tahu kepada siapa harus bersandar. Kebingungan bukan aib. Justru dalam kalimat "Ya Allah, aku bingung" terdapat pengakuan bahwa kita hanya hamba yang lemah. Dan dari kelemahan itu bisa lahir kekuatan baru. Seringkali kita merasa malu mengakui bahwa kita bingung, seolah-olah kebingungan adalah tanda kelemahan iman. Padahal tidak ada yang salah dengan merasa bingung. Justru itulah saat yang paling tepat untuk mendekat kepada Allah, memohon petunjuknya dengan sepenuh hati. Bagi kamu yang sedang berada dalam masa-masa sulit, kebingunganmu bukan akhir dari segalanya. Ini bisa jadi awal dari perjalanan yang lebih bermakna. Maka dari itu, mari kita belajar bersama di channel Ars Pandangan Islam, tempat di mana kita bisa saling menguatkan dengan perspektif Islami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video penuh makna lainnya. Dan jika video ini menyentuh hatimu, tinggalkan komentar untuk berbagi pengalamanmu atau sekadar menguatkan sesama. Karena dalam komunitas ini, kita berjalan bersama menuju cahaya. Ketika seseorang berkata, "Ya Allah, aku bingung," itu bukan keluh biasa. Itu adalah jeritan hati yang selama ini terpaksa tersenyum. Di balik kalimat itu ada ketegangan batin yang tak tampak dari luar. Banyak orang yang terlihat kuat, ternyata menyimpan badai dalam jiwanya. Mereka menahan tangis, menahan luka, dan berpura-pura baik-baik saja. Padahal dalam dirinya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Kebingungan kadang membuat seseorang merasa tidak berguna, seolah-olah hidupnya stagnan, tidak berkembang. Namun sejatinya, kebingungan bisa menjadi fase penting dalam pembentukan karakter. Ia adalah momen di mana manusia diajak untuk kembali merenung, menata ulang tujuan, dan menyusun kekuatan baru. Maka jangan remehkan suara hati yang mengatakan, "Aku bingung." Dengarkan ia. Tanggapi dengan bijak. Sebab bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita sedang dipanggil oleh Allah untuk kembali kepadanya dengan lebih jujur. Dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan bahwa manusia itu lemah. Dalam surat An-Nisa ayat 28 disebutkan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini adalah pengakuan ilahi bahwa kita sebagai manusia tidak selalu mampu memahami semuanya. Ketika kebingungan datang, itu bukan berarti kita gagal sebagai makhluk. Justru itu menegaskan bahwa kita masih punya hati yang hidup, akal yang berpikir, dan jiwa yang terus mencari. Bingung adalah tanda bahwa kita sedang berada dalam proses pencarian. Dalam pencarian itu, kita diuji bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dibentuk. Hati yang mencari jalan kembali kepada Allah selalu dicintai olehnya. Karena tidak semua orang diberi kemampuan untuk merasa bingung. Banyak yang hidup dalam kesesatan tapi merasa tenang. Maka jika engkau merasa bingung, itu adalah tanda kasih sayang dari Allah. Ia sedang memanggilmu untuk kembali mendekat dan bersandar sepenuhnya padanya. Di zaman yang serba cepat ini, kita dituntut untuk selalu tahu apa yang kita inginkan. Kita harus punya rencana hidup, target tahunan, dan keputusan cepat dalam segala hal. Maka ketika bingung datang, kita jadi panik. Kita merasa gagal, merasa tertinggal dari yang lain. Kita berpikir, mengapa aku tidak tahu harus kemana? Padahal boleh jadi Allah memang sedang ingin kita berhenti sejenak. Kebingungan adalah momen reflektif. Saat logika tak mampu menjawab, hati mulai terbuka untuk mendengar suara ilahi. Kita tidak diciptakan untuk terus lari dan terburu-buru. Ada masa di mana kita perlu diam, merenung, dan mendengar. Kebingungan bukanlah musuh. Ia adalah teman yang mengingatkan bahwa kita manusia. Maka jangan buru-buru menyingkirkannya. Dengarkan ia, pelajari maknanya, dan jadikan ia jembatan untuk mendekat kepada Allah. Karena dalam diam dan bingung, kadang hidayah turun paling dalam.
Kebingungan bisa menjadi awal dari keikhlasan yang sebenarnya. Saat semua jalan terlihat buntu, saat semua logika tak lagi berfungsi, disitulah kita mulai membuka hati sepenuhnya kepada Allah. Dalam kondisi itulah muncul doa-doa yang paling jujur, yang tidak disusun oleh kata-kata manis, tetapi lahir dari kegelisahan yang dalam. Doa yang bukan sekadar rutinitas, tapi jeritan jiwa yang berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu arah, tuntun aku." Keikhlasan sejati lahir dari ketidaktahuan, dari pengakuan bahwa kita tidak punya kuasa atas segalanya. Dan itu adalah tempat terbaik untuk memulai. Karena saat kita benar-benar menyerahkan diri, saat itulah Allah mengambil alih. Ia tidak akan pernah meninggalkan hamba yang datang dalam keadaan bingung dan berserah. Justru Allah akan mendekatkan dirinya kepada mereka yang mendekat kepadanya. Kebingungan adalah proses. Ia melatih keikhlasan, membentuk tawakal, dan memperkuat iman secara perlahan namun mendalam. Lihatlah kisah para nabi. Mereka pun pernah mengalami kebingungan. Nabi Musa pernah bingung di antara laut dan tentara Firaun. Nabi Yunus pernah bingung dalam perut ikan. Nabi Ibrahim bingung saat diperintah menyembelih putranya. Dan puncaknya Rasulullah Muhammad SAW pun pernah merasa bingung ketika wahyu terhenti untuk sementara waktu. Namun dari kebingungan itu lahirlah keteguhan yang luar biasa. Mereka tidak menyerah, tapi justru mendekat kepada Allah dengan lebih dalam. Mereka tidak berpaling kepada manusia, tetapi mengadukan segala resah kepada Sang Pemilik hati. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa bingung bukan hal yang hina. Bahkan manusia terbaik pun mengalaminya. Yang membedakan adalah kepada siapa mereka bersandar. Maka saat engkau bingung, jangan lari ke tempat yang salah. Datanglah kepada Allah, tempat segala jawaban disimpan. Karena dalam kebingungan para nabi, kita belajar untuk tetap percaya meski arah belum terlihat. Kebingungan bisa jadi adalah ujian cinta dari Allah. Karena hati manusia seringkali lebih tunduk saat sedang rapuh, bukan saat sedang jaya. Ketika hidup berjalan mulus, kita mudah merasa cukup. Kita merasa bisa mengendalikan semuanya, merasa tidak butuh banyak berdoa. Namun saat bingung datang, saat hidup terasa tidak punya pegangan, justru disitulah hati mulai merendah. Kita kembali mengingat bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bimbingan Allah. Maka jangan benci kebingungan. Ia mungkin adalah hadiah dari langit yang dibungkus dalam kerapuhan. Hadiah yang membuat kita kembali ke sajadah, menangis, memohon, dan meminta jalan. Disitulah cinta Allah bekerja dengan cara yang lembut, namun dalam. Ia tidak memberi langsung jawaban, tapi ia membimbing hati untuk lebih tenang. Dan saat kita kembali kepadanya, bukan hanya arah yang kita temukan, tapi juga kedamaian yang selama ini hilang. Kebingungan menjadi jalan pulang yang paling tulus dan penuh makna. Banyak orang ketika bingung justru menjauh dari Allah. Mereka merasa tidak pantas berdoa karena merasa terlalu kotor, terlalu penuh dosa, atau terlalu jauh untuk kembali. Padahal justru saat bingung itulah waktu paling tepat untuk sujud. Bukan karena kita pantas, tetapi karena kita butuh. Allah tidak pernah menolak hamba yang datang dengan hati penuh keraguan. Ia justru membuka pintunya lebih lebar bagi yang datang dalam kesedihan. Jangan tunggu sampai merasa sempurna untuk kembali kepada Allah. Karena jika menunggu sempurna, maka kita tidak akan pernah sampai. Allah menerima hamba bukan karena kesempurnaan mereka, tapi karena kejujuran mereka untuk kembali. Maka jangan takut untuk mengatakan, "Ya Allah, aku bingung dan aku butuh Engkau." Kalimat sederhana itu bisa membuka langit, karena itu adalah doa dari hati yang tulus. Dan tidak ada doa yang tulus yang sia-sia di hadapan Allah, yang maha mendengar dan maha mengetahui segalanya. Kebingungan kadang datang bukan karena kita tidak tahu, tetapi karena kita terlalu banyak tahu. Informasi yang berlimpah, pendapat dari banyak orang, ekspektasi dari lingkungan, semuanya bercampur dan membuat hati menjadi kacau. Kita terlalu sibuk mencari jawaban dari luar, sampai lupa bahwa jawaban terbaik adalah yang datang dari dalam, dari hubungan kita dengan Allah. Maka jika engkau sedang bingung, coba diam sejenak. Bukan untuk menghindar, tetapi untuk menyederhanakan. Jauhkan dirimu dari kebisingan, lalu dengarkan suara hatimu dalam diam. Dalam keheningan itu, ajak hatimu berdialog dengan Allah. Bukan dengan kata-kata panjang,
tapi cukup dengan pengakuan jujur. Aku tidak tahu harus bagaimana, maka tuntun aku, ya Allah. Keheningan adalah tempat paling jernih untuk mendengar petunjuk. Dan petunjuk dari Allah tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba mengisi hati. Dan itu cukup untuk memulai langkah kecil yang berarti. Ketika engkau merasa bingung, itu bukan berarti engkau tidak beriman. Justru kebingungan adalah ruang di mana iman sedang diuji dan diperkuat. Iman bukan hanya tentang merasa tenang setiap waktu, tetapi juga tentang tetap percaya walau dalam keadaan paling tidak pasti. Iman adalah ketika engkau memilih untuk tetap berdoa, bahkan saat tidak yakin akan dikabulkan segera. Iman adalah ketika engkau tetap berjalan, walau kaki gemetar dan arah tak terlihat. Dan semua itu lahir dari hati yang pernah bingung, tapi tidak menyerah. Maka jika hari ini engkau sedang berada dalam kabut kebingungan, jangan berpikir engkau telah gagal. Engkau sedang dilatih, sedang dibentuk, sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Allah tidak menyiapkan perjuangan siapapun yang bertahan dalam bingung dan tetap bersandar kepadanya. Percayalah, semua rasa yang engkau alami hari ini bukan tanpa makna. Semua sedang diarahkan, sedang dijahit rapi oleh tangan kasih sayang Allah yang maha sempurna. Kadang kita bingung bukan karena persoalan besar, tapi karena luka-luka kecil yang menumpuk dalam hati. Kekecewaan yang tidak sempat kita keluarkan, kesedihan yang tidak kita ceritakan, semua itu menjadi kabut yang membungkus pandangan kita. Kita tidak tahu harus mulai dari mana, karena terlalu banyak yang tidak selesai. Maka penting untuk belajar memaafkan. Bukan hanya orang lain, tetapi juga diri sendiri. Memaafkan masa lalu yang kelam, pilihan-pilihan yang salah, bahkan emosi yang pernah meledak. Semua itu bagian dari proses menjadi manusia. Allah tidak menuntut kita untuk sempurna. Ia hanya meminta kita jujur bahwa kita butuh dibimbing. Maka saat engkau bingung karena masa lalu, ucapkan pada dirimu, aku memaafkan dan aku siap memulai lagi. Bawa semua luka itu kepada Allah. Biarkan Ia yang menyembuhkan. Karena tidak ada tempat paling aman untuk menyimpan air mata kecuali di hadapan Allah. Yang memahami isi hati kita bahkan sebelum kita mengungkapkannya. Bingung bukan hal yang perlu ditakuti, tetapi perlu dikelola. Sama seperti rasa lapar yang mengingatkan kita untuk makan. Rasa bingung mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, mengevaluasi dan mencari petunjuk. Dalam kondisi ini, doa menjadi senjata yang paling kuat. Doa bukan hanya cara meminta, tetapi juga cara menenangkan. Saat kita mengangkat tangan, kita sedang melepaskan beban dari pundak. Kita sedang mengatakan kepada Allah, aku tidak mampu sendiri. Dan keajaiban dari doa adalah bukan hanya pada jawaban yang datang, tetapi pada hati yang menjadi lebih tenang setelah mengadu. Maka jangan remehkan kekuatan doa ketika engkau bingung. Jangan anggap ia sebagai pelarian, tapi sebagai solusi yang utama. Karena dari doa-doa yang sederhana namun tulus, lahir keputusan-keputusan penting dalam hidup. Allah tidak pernah menutup telinganya dari doa hamba yang benar-benar berharap. Dan dari kebingungan yang dibawa dalam doa, akan lahir petunjuk yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Ada kalanya, kebingungan adalah bentuk kasih sayang Allah. Ia tidak segera menunjukkan arah karena Ia tahu, jika engkau terburu-buru, engkau akan sampai di tempat yang salah. Maka Ia biarkan engkau menunggu, merenung, dan bersandar lebih kuat. Seringkali kita menganggap diamnya Allah sebagai tanda, Ia tidak peduli, padahal bisa jadi itu adalah cara terbaiknya untuk melindungi. Sama seperti seorang ibu yang tidak segera memberi anaknya mainan berbahaya, demikian pula Allah menahan sesuatu yang kita inginkan, karena Ia tahu itu belum saatnya. Maka bersabarlah dalam kebingungan. Jangan paksa kehidupan untuk segera menjawab semua pertanyaanmu. Allah tahu kapan waktunya yang tepat. Ia tidak pernah terlambat. Dan saat waktunya tiba, engkau akan mengerti mengapa selama ini engkau harus bingung terlebih dahulu. Karena dari proses itulah hati menjadi kuat, doa menjadi lebih dalam, dan keimananmu tumbuh dengan akar yang kokoh. Bingung bukan akhir. Ia adalah jeda yang penuh makna sebelum jawaban datang. Zaman sekarang membentuk kita untuk merasa harus selalu tahu. Media sosial membuat semua orang tampak punya arah, punya rencana, dan hidup yang tertata. Kita melihat orang lain sukses, bahagia, dan tahu apa yang mereka lakukan.
Lalu kita mulai membandingkan. Mengapa aku masih bingung? Mengapa hidupku belum seteratur mereka? Padahal apa yang terlihat belum tentu menggambarkan kenyataan. Banyak orang menyembunyikan kebingungan mereka di balik senyuman, status, dan pencapaian. Maka jangan tertipu oleh apa yang tampak. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Fokus pada hubunganmu dengan Allah, karena hanya Dia yang tahu jalan hidupmu secara utuh. Mungkin saat ini engkau bingung, tapi itu tidak membuatmu tertinggal. Setiap orang punya waktunya masing-masing, dan bisa jadi engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Maka teruslah percaya dan bersabar. Jangan izinkan standar dunia membuatmu merasa gagal. Engkau sedang berada dalam bimbingan Allah, dan itu sudah cukup. Ketika bingung menghampiri, jangan biarkan dirimu terisolasi. Buka hati dan carilah lingkungan yang bisa membantumu mendekat kepada Allah. Kadang kita merasa sendiri dalam kebingungan, padahal banyak orang pernah mengalami hal yang sama. Kita hanya butuh ruang yang aman untuk berbagi, bukan untuk mencari jawaban dari manusia, tetapi untuk saling menguatkan dalam doa. Teman yang baik bukan yang selalu memberi solusi cepat, tapi yang bersedia duduk bersamamu dalam diam, lalu mengajakmu kembali kepada Allah. Jika engkau belum menemukannya, jadilah orang seperti itu untuk orang lain. Karena setiap orang pasti pernah bingung, dan kita semua membutuhkan seseorang yang bisa mengingatkan bahwa Allah tidak pernah jauh. Maka jangan malu mengaku bingung, jangan takut untuk terlihat rapuh. Justru dari pengakuan itulah datang kekuatan. Ketika engkau membuka diri, engkau memberi kesempatan kepada kebaikan untuk masuk. Dan siapa tahu, dari bingungmu lahir hikmah bagi orang lain juga. Kebingungan tidak selalu harus dilawan. Kadang ia hanya perlu diterima dan dipahami. Sama seperti malam yang tidak bisa kita tolak, tetapi bisa kita lewati dengan tenang karena tahu fajar akan datang. Demikian pula bingung, ia bukan untuk ditolak mentah-mentah, tapi untuk direnungi dan dijalani dengan sabar. Dalam gelap kebingungan, cobalah menyalakan cahaya kecil berupa zikir, sholat malam, atau membaca Al-Quran. Mungkin tidak langsung mengubah keadaan, tetapi akan menguatkan hati. Dan ketika hati kuat, maka kita lebih siap menerima petunjuk. Jangan terburu-buru ingin keluar dari rasa bingung. Nikmati prosesnya sebagai momen mendekat kepada Allah. Terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita. Bahkan di saat pikiran kita paling kusut, maka teruslah bertahan dalam bingungmu, karena disitulah Allah sedang menyapamu dengan lembut. Mungkin bukan lewat suara, tetapi lewat tenang yang tiba-tiba muncul di tengah gundah. Tidak semua kebingungan berakhir dengan kepastian cepat. Ada yang butuh waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi selama dalam proses itu kita tetap bersandar kepada Allah, maka tidak ada yang sia-sia. Mungkin kita tidak mendapat jawaban yang kita harapkan, tetapi kita akan mendapat versi diri yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih yakin akan cinta Allah. Setiap kebingungan adalah peluang untuk memperbaiki hubungan kita dengannya. Maka jika hari ini engkau bingung akan jodoh, pekerjaan, masa depan, atau pilihan hidup lain, jangan panik. Kembali kepada Allah. Perbanyak istikharah, perbanyak sujud, dan kosongkan hatimu dari ambisi-ambisi duniawi yang tidak perlu. Karena bisa jadi, jawaban atas kebingunganmu bukan sekadar keputusan yang tepat, tapi hati yang tenang. Dan hanya Allah yang mampu memberikannya. Maka biarlah waktu berjalan, biarlah hidup mengalir. Selama engkau bersama Allah, engkau sedang berjalan di jalan yang benar. Kita sering mengira bahwa kebingungan berarti tersesat, padahal tidak selalu demikian. Bisa jadi itu adalah jalan untuk menemukan arah yang lebih benar. Kebingungan membuat kita berhenti, lalu menengok ke dalam diri. Kita mulai bertanya, apa sebenarnya yang aku cari dalam hidup ini? Di saat itulah muncul kejujuran. Kita mulai menyadari bahwa selama ini mungkin terlalu sibuk mengejar hal-hal yang tidak memberi kedamaian. Maka kebingungan adalah cara Allah menarik kita kembali ke pusat makna. Ia mengajak kita merenung, menata ulang tujuan hidup, dan memperbaiki niat. Tanpa kebingungan, kita mungkin tidak pernah berhenti untuk benar-benar mendengarkan suara hati. Maka jika hari ini engkau bingung, jangan anggap itu sebagai hambatan. Anggaplah itu sebagai panggilan. Panggilan untuk kembali ke jalan fitrah. Jalan yang membuatmu merasa cukup hanya dengan ridha Allah. Dan ketika ridha itu telah hadir di hati, maka apapun keputusanmu,
pasti terasa benar. Wahai sahabatku yang sedang bingung, izinkan aku menyampaikan terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena masih mau berjalan, meski arah belum jelas. Terima kasih karena tidak menyerah walau hati lelah. Ketahuilah, setiap bingungmu disaksikan oleh Allah. Setiap tetes air matamu dihitung, dan setiap doa lirihmu didengar. Maka jangan merasa sendiri, jangan merasa sia-sia. Di balik setiap kebingungan, ada pelajaran yang sedang tumbuh. Dan saat waktunya tiba, engkau akan memandang ke belakang dan bersyukur karena pernah bingung. Karena dari kebingungan itu, engkau menjadi lebih dekat dengan Allah. Sebelum berpisah dari video ini, saya mengajak engkau untuk menekan tombol subscribe agar tidak tertinggal video-video renungan lainnya dari channel ARS Pandangan Islam. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga kebingunganmu hari ini menjadi awal dari cahaya yang akan menuntunmu esok hari.